Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Info yang beriman, Nabi Isa alaihi salam merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk Bani Israel. Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam kitab sucinya yang bernama Injil, guna membenarkan kitab suci sebelumnya yang bernama Taurat, serta untuk mengabarkan kepada Bani Israel akan kedatangan nabi terakhir yang menjadi penutup para nabi, yang bernama Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Quran Surat Sof ayat 6. Ketika seseorang dipilih menjadi nabi, biasanya Allah akan berikan kepadanya mukjizat agar orang-orang bisa menerima kenabian mereka. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah sebagaimana berikut ini. Mari simak pembahasannya, namun sebelum itu silakan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar bersama kami bisa berbagi info video terbaru. 1. Terlahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu nabi yang terlahir tanpa ayah. Allah telah menceritakan perbincangan antara malaikat Jibril dan Maryam. Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam pun mengandungnya. Quran Surat Maryam ayat 19-22. Dan ini merupakan mukjizat yang sangat agung bagi Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi, beliau bukan satu-satunya nabi yang terlahir tanpa seorang ayah. Di sana ada nabi lain yang Allah ciptakan bukan hanya tanpa ayah, akan tetapi juga tanpa ibu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Isa dan Nabi Adam alaihi salam merupakan dua nabi yang lahir tanpa ayah. Hanya saja Nabi Adam juga lahir tanpa ibu, dan dalam Islam keduanya merupakan nabi yang sangat mulia. 2. Berbicara saat bayi. Setelah ibunda Nabi Isa alaihissalam yang bernama Maryam melahirkannya, ia pun menggendongnya menuju kaumnya. Ketika melihat hal ini, tentu kaum ibunda Nabi Isa alaihissalam merasa ada yang tidak beres pada Maryam. Maka orang-orang pun berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Quran Surat Maryam ayat 27-28. Mendengar komentar tersebut, maka Maryam pun berisyarat agar kaumnya mengajak bicara langsung Nabi Isa alaihissalam yang masih dalam gendongannya, hingga Nabi Isa alaihissalam pun mengatakan, berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 30-33. Dan mukjizat itu juga merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Walaupun beliau masih bayi, tapi Allah jadikan ia bisa berbicara kepada kaumnya dan mengabarkan tentang dirinya. 3. Menurunkan hidangan surga dengan doanya. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang sangat luar biasa adalah turunnya makanan dari surga dengan doanya. Allah menceritakan hal ini dalam surat Al-Maidah.
Ia berfirman, "Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, 'Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman.' Mereka berkata, 'Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadikan orang-orang yang menyaksikan hidangan ini.' Isa putra Maryam berdoa, 'Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama.' Allah berfirman, 'Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu, sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.' Quran Surat Al-Ma'idah ayat 112-115. 4. Diangkat ke langit. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang lainnya adalah diangkatnya beliau ke langit dalam keadaan hidup. Allah Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti prasangka belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. 5. Menjadikan burung dari tanah liat menjadi hidup dengan izin Allah. Allah Ta'ala berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa alaihissalam, "Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 49. 6. Menyembuhkan kebutaan, penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa alaihissalam, "Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah." Quran Surat Ali Imran ayat 49. Dan di waktu yang lain, Allah ingatkan nikmat ini kepada Nabi Isa alaihissalam. "Dan ingatlah, di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Demikianlah Sobat Info, beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.